Karen ada yang bilang, oh kasihan banget nih ceweknya. Justru Karennya malah Salah, malah nggak jadi nikahnya Karen dengan Boy, dia kayak... Is she move on already? Udah move on belum? Yeah. Tapi what kind of man yang kalau boleh minta sama Tuhan diberikan untuk menjadi pendamping Karen? Yang kalau aku sih yang penting. Tapi saat itu nggak jadi kayak maksudnya berubah nggak nih the relationship between you and si tadinya mau jadi calon mantu kan sekarang nggak jadi nih. Relationshipnya sama Boy William sekarang gimana? Masih nanya-nanya, malah kalau misalnya dia kayak gini ya family dia. Iya. Mbak Vivi gimana nih ngeliat sekarang Boy William udah move on sama Ayu Ting Ting? Iya. No comment. No comment, itu dari tamu. So what's your message sebagai masih dipanggil mama kan sama mami sama boys? Gak ada habisnya. Selamat pagi, hai guys. Aku lagi berada di, coba kalian lihat, ada tamannya. Di mana? Kebun Raya Bogor. Bukan sayang. Coba lihat tuh. Nah, jadi hari ini aku ada di daerah Menteng. Aku pengen grebek rumah seseorang. Ini sekaligus kita pengen cerita ya, mungkin ini kan lagi heboh namanya child free. Katanya punya anak bikin jadi cepet tua. Nih, perempuan yang satu ini ada hot mama baby. Dan beliau ini hampir jadi mertuanya salah seorang YouTuber gede. Sebut nggak ya namanya ya? Boy William. Nah, tapi nggak jadi. Tapi sekarang gue pengen ketemu ya. Pengen grebek rumahnya karena rumahnya oke banget. Lihat dong tamannya, kece banget. Kita pengen masuk ke dalam, pengen lihat rumahnya. Dan kita pengen membuktikan apakah betul kalau punya anak jadi cepet tua. Beliau ini hot banget. Let's go. Yuk kita gerebek langsung. Shalom. Nah, Hai, look at that. Mbak Margaret Vivi. Coba lihat, ini benar-benar hot mama banget kan guys. Mbak Vivi apa kabar, sehat? baik. Mbak Vi, aku pengen ngajakin ngobrol-ngobrol, ya kan? Karena, aduh, look at her guys. Mbak Vi sini, coba. Lihat. Look at her body, oh my god. Bener-bener ini adalah yang sebutannya, sebelum ada Wulan Guritno, Margaret Vivi adalah hot mama. Oke, Mbak Vi, aku izin. Boleh nggak sih sambil ngobrol-ngobrol? Pengen tahu tipsnya kok bisa di usia sekarang ini masih kece banget jaga badannya, dan pengen lihat rumahnya katanya juga bagus banget. Boleh nggak sih? Oke. Alright, let's go guys. Mbak Vivi, ini rumahnya berapa meter sih kalau boleh tahu? 1.300. 1.300 meter. Mohon maaf, 1.300 meter ini bukan di BSD. Atau mungkin bukan ya agak mirip. Ini di Menteng loh guys, 1.300 meter. Ini berarti sebetulnya belinya udah lama kali ya Mbak? Iya, udah lama. Dari sekitar tahun 70-an, 80-an? Enggak. Waktu setelah Karen lahir. Oh, oke. Nah, Margaret Vivi alias Mbak Vivi yang di Instagramnya ini selalu menunjukkan rajin olahraga, segala macam. If I may know, aku tahu banyak orang yang sebenarnya nggak suka share mengenai usia gitu. Do you mind if I ask, dengan penampilan sekece ini, how old are you Mbak? 52. Best 52, oh my god, she looks amazing. Mbak Vi sambil jalan boleh ya Mbak? Boleh. Mbak Vi, kalau boleh ditanya, dengan sekarang orang kan tadi aku bilang kan ada yang sebutannya namanya child free. Katanya kalau misalnya punya anak itu bikin jadi cepet tua karena you cannot get 8 hours sleep gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang dengan penampilan seorang Margaret Vivi sekarang ini, is it because of good genetic, good genes? Emang genetik turunannya bagus, atau emang sebetulnya you put effort untuk bisa punya penampilan, bisa olahraga, jaga makan, apa segala macam? Salah banget. Aku malah keluarga aku punya sister, aku punya brother, itu semuanya yang di atas 90 kilo. Are you serious? Yeah. Wow, aku pikir emang yang petit-petit begini. No. Tapi kok Mbak Vivi justru bisa looks very young. And then, I'm sorry ya, maksudnya dengan punya 2 orang anak, badannya masih terjaga bagus banget gitu. Kalau bukan genetik yang bagus, jadi sebetulnya apa yang dilakuin? Kalau menurut aku itu tergantung dari orangnya, personnya.
mau kamu nggak ada kata-kata tuh sebenarnya nggak bisa aku keluargaku keluarga yang turunan gemuk misalnya gitu. Terus terang aku 6 bersaudara itu 4 dari itu semuanya di atas 90 kilo. Wow. Oke. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang genetiknya sebenarnya yang besar ya. Oke. Besar. And then what happened with this? Jadi aku punya mindset aku nggak boleh. Aku mau hidup sehat. Aku nggak mau seperti my brother, nggak mau seperti my sister. Jadi aku dari usia remaja aku udah berpikir bahwa aku nggak mau seperti mereka. Guys, ini just to be clear bahwa ini bukan kita body shaming pada orang yang badannya mungkin gemuk ya. Tapi ini lebih ke health conscious, kesehatan. Benar. Takutnya pada saat kita overweight banyak penyakit-penyakit di belakang yang mengikuti. Benar. Jadi aku berpikirnya gitu, bukannya aku not only about the look. my sister gemuk gitu bukan. Karena lebih nggak sehat. Betul. Gitu. Aku sih lebih berpikir bahwa punya badan yang lemaknya banyak di badan itu pasti nggak sehat. Kolesterol, diabetes. Apalagi mereka yang malas olahraga gitu. Jadi aku juga tanamin ini ke anak-anak dari mereka dari kecil, dari mereka bayi lah istilahnya. Aku tuh udah didik mereka makan makanan yang harusnya untuk anak-anak seperti kayak Karen zaman sekarang nggak suka namanya minumannya bersoda. Karena good. aku dari kecil nggak pernah biasain dia makan soda. Betul. Kayak ciki segala gitu, itu sekarang nggak suka banget. Gitu. Jadi habit yang sudah ditanamkan dari kecil gitu. Oke, kalau teman-teman misalnya pasti tahu ya, maksudnya Karen yang mana nih anaknya Mbak Margaret Vivi? Karen nih ya, of course you guys know karena Karen cukup lama 5 tahun ya Mbak menjalin hubungan in relationship bersama dengan Boy William But unfortunately ternyata Tuhan menentukan sesuatu yang berbeda untuk keduanya, tidak menjadi menikah. Dan yang sedih bukan cuma mereka berdua, tapi aku juga sedih karena batal nge-MC. Harusnya udah nge-MC di Bali gue. Oke, Mbak Vi sambil jalan ya. Oke, Mbak Vi, jadi ini ruangan apa Mbak? Boleh sambil cerita Mbak? Ya ini ruangan tamu. Ruang tamu, tapi kalau nggak terlalu dekat kali ya? Jadi nggak bisa masuk ke dalam ya? Dekat banget. Jadi ini ruangan tamunya, and then sekarang kita masuk guys. Ini lukisan apa Mbak? Wow, it's gorgeous. Iya, ini waktu aku ulang tahun. Dikasih sama keluarga Boy. Ini dari keluarga, hey boy, ini lukisannya kalau bawa. Oh, berarti pada saat kemarin gak jadi menikah, nggak Mbak, sorry mam, manggilnya mam ya. Sorry mam, lukisan yang boy kasih kemarin boleh dibalikin nggak? Awas lu boy. Oh ini jadi dari keluarganya boy. Ini tuh gambarannya apa sih? Coba boleh sebelah sini dikit. Ini Mbak Vivi ya? Ya ini dibilang gini aku, karena aku kan senang ada Hermes. Lu banget nih Mbak. Iya, kan aku kan orangnya cuek ya, kalau kemana-mana aku mau naik kendaraan umum kayak. What? Ya. You? Ya. When was the last time you took mass transportation? Aku terakhir naik ini, apa namanya yang train Grab, Gojek kan. Gojek juga. Masa? Karena macet mau ke Plaza Indonesia janjian, akhirnya aku turun dari mobil, aku naik Gojek. Naik Gojek? Yeah. Wah menang banyak lu Bang. Serius Mbak? Ya, aku naik Gojek. Nggak masalah emang kenapa? Wow, maksudnya gini, tetap masih kalau emang perlu, why not gitu ya? Apa-apa. Oh oke. Mau pakai Hermes tetap aja ya, mass transportation ya, doesn't matter ya. Wow, oke. Jadi ini gambarannya ya, pakai kebaya. Kebayaan juga Mbak suka? Ya nggak, bukannya kebayaan lah. Kan Indonesian. Oke. Mbak Vi sebenarnya orang apa sih Mbak? Aku Pangkal Pinang, aku orang Bangka. Tapi aku umur 3 tahun udah ada di Jakarta. Iya. Pantes cuy, Sandra Dewi versi senior. Sandra Dewi Pangkal Pinang guys. Kenapa dikasih ini? Mungkin karena aku kan orangnya kalau makan. Iya. Aku tuh makannya Indonesia banget. Aku doyan ketoprak, aku doyan bakso, aku doyan
yang pinggiran jalan, nggak makan nggak healthy Iya. gitu loh. Sebenarnya nih ya. Iya, makanya aku nggak mau terapin itu ke anak. Oh, gitu. Karena tahu sebenarnya Iya, it's not a good thing itu gitu ya. dia, gitu. Mohon maaf, ini badan segini, ini makan ketoprak, makan bakso ini. Iya. Ini makan nih. Makanya kamu aja aku beliin pempek nih dari Palembang. Disiapin lo pempek lo, wow. Oke, Di Palembang. siap. Jadi ini adalah persembahan kado ulang tahun ya, Mbak, Iya, iya. dari keluarga Ya, waktu aku Boy. umur 50 tahun. 50 tahun. Tapi the relationship, the friendship dengan keluarga Boy, even though tidak menjadi apa sebutannya, the in-law, everything still good? Iya, baik-baik aja. Semaunya Boy. Iya, baik. Kita semua keluarga baik. Kan itu kan semua pilihan dari Karen ya. Iya, iya, Karen iya. yang memutuskan untuk nggak melanjutkan ke pernikahan, Iya. dan dia juga udah nyaman di zona itu, ya udah anaknya aja happy aja. Masa Kenapa kita, kita orang tua yang harus repot, "Aduh, nangis ya, kenapa nggak jadi nggak Iya, ini?" iya, iya. Nggak. Aku nggak orang tua yang seperti itu. That's gitu. good. Ya, Yang apapun penting dari juga anaknya, mensupport kebahagiaan Ya, anak-anak ya. 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 Tapi ada gini nggak pada saat akhirnya nggak jadi, terus Mbak Vivi update status story. Selama ini ternyata nggak jadi. Enggak lah. Padahal kalau lo gitu ya Mbak, itu jadi drama. Itu wow, jadi viral loh pasti lo Mbak. Tapi Itu enggak ya. mah itu pasti boy kali konten dulu. Nah itu lo kontenmu tuh kata si Mami tuh. Itu masih Tapi boy enggak lah ya, konten. at all ya. Tidak membuka, maksudnya nggak cerita. Ya udah kalau emang enggak Enggak gitu ya, memang enggak. Ya memang apa keputusan kan di tangan Karen kan. Yes, Ya ya, kan ya. dia yang nggak mau melanjutkan pernikahan, dia juga yang padahal dari orang tuanya si boy juga dari maminya, dari omanya juga maksudnya menyayangkan, kenapa sih Karen, maksudnya nggak mau dicoba lagi. Iya, iya, Ya, iya. Terus si Karen ya nggak bisa mam gitu, emang dia sama boy mungkin udah yang beda banget Iya. gitu ya, yang satu dunia kerjaan Dunia seperti ini. entertainment, konten ya. Yang satu juga Karen kan di keluarga yang bukannya artis gitu. Iya, iya. Jadi punya kehidupan dan panggilan yang berbeda Iya. akhirnya. Makanya dia udah nyaman, dia juga bisa dengan boy juga dia happy. Ya udah, kenapa kita yang sedih gitu loh. Jadi ini kan ada sempet ada yang bilang maksudnya gini, wah 5 tahun menikah gitu. Ini untuk menjawab netizen Iya, juga iya, ya Mbak. Terus udah gitu boynya juga ya bisa dikatakan Boy William lagi on the top of his popularity Iya, juga gitu kan. Banyak orang yang justru pengen deket sama Boy, not only for loving him, tapi untuk lah, mendapatkan juga enjoying the spotlight juga. Tapi I know for sure karena aku juga berteman sama Karen tuh justru sebenarnya kayaknya nggak terlalu suka kan yang Iya, all the time di story-nya Boy, Iya, apalah iya, di kontennya Boy. Iya. Tapi justru pada saat mereka Tuhan bilang mereka tidak berjodoh, Karen ada yang bilang, kasihan banget nih ceweknya. Justru Karennya malah happy. Salah, malah nggak jadi nikahnya Karen dengan boy, dia kayak sorry ya, bukannya ini ke boy. Iya. Dia merasa waduh, gila ya, selama ini gue stres bener gitu. Rasanya kayak Bukan stress with the relationship ya, Mbak? bukan stress relationship. Iya. Selama ini hubungannya ke boy tuh aduh kayak ada sesuatu yang wah, I'm so happy gitu. Ternyata hidup gue tuh ya gue lebih suka begini. Nggak berkonten ria. Iya, dia nggak bisa yang hidupnya cuma kerja di konten. Emang kan dunianya beda. Berbeda. Jadi sempat masing-masing mikir, Karen juga sempat ke luar negeri 2 tahun setengah, Amerika ya? kan 2 tahun setengah, mikir masing-masing, ya memang Karen berpikir bahwa emang dia nggak bisa untuk balikan lagi, dia nggak bisa untuk melanjutkan pernikahan karena dia udah punya hati bahwa saya nggak mau ngelanjutin ini. Gitu. Tapi I think it's a good thing ya Mbak, untuk dua-duanya. Berdua-duanya. Daripada setelah dijalanin akhirnya di rumah tangga, gagal right? Gitu loh. Iya kan, maksudnya kalau memang ini Pastor Jeffrey, Pastor di JPCC suka bilang, kalau previewnya udah nggak cocok, udah di hati, misalnya mau nonton film nih, di preview filmnya kamu ngerasa udah it's not my cup of tea. mau pakai Pendeta Jeffrey kok. Ya, Pastor Jeffrey juga digagal. Melanie Ricardo, Daniel Mananta, Pastor Jeffrey, gagal maning semua. Oke, kita jalan sini ya Mbak. Oke. Ada ruangan, kalau orang ruangan wardrobe, sepatu, tas biasa. Ini ruangan sepeda. Kita lihat ya.
Oke, Mbak, ada berapa sepeda di dalam sini? Aduh, terus terang ya, aku aja kagak tahu ada sepeda berapa. Ini yang ada di sini Oh di my luar goodness. kota, di setiap Iya, daerah iya, kan iya. kebetulan kan kita punya hotel kan Iya, di iya. di setiap daerah Pasti itu ditaruh sepeda, sepeda. supaya bisa sepeda di sana. Wow, ini gara-gara kan di pandemi kan banyak orang yang sebetulnya jadi sepedaan. Tapi suaminya Mbak Vi itu memang karena memang suka sepeda atau gara-gara pandemi? Enggak, kita suka sepeda tuh udah dulu. Before Iya, pandemi. Udah lama Oke. banget. Iya, Terus iya. sempet stop gitu ya. Ya pandemi juga Oh. salah satunya yang bikin kita oke, Makin, bikin lagi iya. gitu. Oke guys, let's count. Karena Mbak Vi bilang katanya dia sendiri nggak tahu berapa jumlah sepedanya. Iya, Let's count. aku ya, sendiri the bicycle. sebenarnya kagak tahu. Nggak tahu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sepeda. Tenang, itu belum semuanya. Mbak Vi, kita masuk sini ya. Oke, let's go. Masuk lagi guys, sini guys. Oke. Mbak, ini ada ruangan lagi. Tadi ada 10 ya Mbak? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Oh my god, 28, 29, 30, 31, 32. Oke, yes, 32 bener ya? Iya. Belum yang di luar kota. 32 sepeda, belum yang di luar kota. Mbak, kakinya cuma 2 Mbak, sepedanya 32. Iya, aku aja gak tahu kamu baru ngitungin. Oh my god, astaga. Baru tahu. Iya tapi kepake, bener-bener kepake. Iya, kepake. Dia gonta-ganti gitu ya? Iya, gonta-ganti. So he must be a fit man. Oh lucky you. Karena katanya pesepeda tuh karena kardio dan juga jantung semuanya tuh ikut bergerak Iya, kan iya, gitu. Oh, ya. Ini jauhnya ada isinya nih. Iya, ada loh. Ada juga. Ada isinya juga. Iya. 32, 33 guys. Ini juga ada isinya. 33 sepeda. Mbak, ini adalah gym. Ya. Yang paling sering. Aku nggak nge-gym di sini sih. Oh, ini suami juga. Ya, dia cuman ya pas kalau ada waktu aja kalau nge-gym Oh, sih. loh, berarti Mbak Jangan. Vi olahraganya di mana? Aku di Olympus. Oh, olahraganya apa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Aku nge-gym ya, aku Nge-gym, iya? pilates. Sama dong, pilates, yes. Sepeda seminggu sekali doang. Oh. Tapi sepeda seminggu sekali ini sambil makan. Pergi makan, Oh, naik sepeda. oh, sepeda bener-bener outdoor nih? Sepeda outdoor? Iya. Oh wow. Naik Tapi sepeda. pilates? Pilates seminggu sekali, Iya, iya. nge-gym aku seminggu sekali, Wow. terus aku sepedaan seminggu sekali. Mbak Vi, ini dong, let's break down. What do you eat? In normal day seorang Margaret Vivi tuh dengan usia 52 tahun ya, automatically kita tahu sebagai perempuan hormon pasti berbeda ya. Kayak aku sekarang metabolisme melamban pasti. Iya. Tapi to get this kind of body, ini kan pasti ada put effort. Iya. Makannya apa aja? In the morning you breakfast apa Mbak? Aku minum jus. Minum jus pagi-pagi. Iya, minum jus. Green juice? Ya, green juice. Green aku juice. minum jus, terus aku makan sarapan Iya. biasanya roti. Iya. Ya kalau makan yang biasa sih, ya itu ya kayak aku bilang, aku apa aja aku makan sebenarnya Iya, gitu. Gini, aku punya prinsip gini, jangan kalau pengen sesuatu makanan kita tahan. Iya, iya, malah jadi Itu makanlah gak happy ya. Iya, kamu jadi nanti kalau sekali makan jadi yang gak karuan. Betul, betul, Kalau mau betul. makan tapi ya porsinya ya yang Iya. kira-kira lah. Jangan In the moderation way lah ya. Iya, gitu. iya. Jadi jangan sampai nggak dimakan gitu. Aku apa aja makan. Apa aja makan? Apa aja makan. Malam Wow. aku apa aja makan. Loh, Malam juga jadi makan. siang makan, maksudnya gini, makan nasi diganti nggak? Enggak. Tetap nasi putih? Nasi. Goks guys. Aku doyan bakmi. Waduh, iya sih, mie itu aduh, iya bahaya Aku tuh. doyan bakmi. Aku seminggu itu bisa mie tuh kalau nggak gara-gara dokter, aku kan ada gastrit. Iya. Kalau nggak gara-gara dokter bilang itu bahaya tuh gastritnya Iya, iya. kamu, aku bisa seminggu penuh tuh bakmi. Oh, pecinta Every bakmi day. bener ya. Wow. Aku doyan banget sama bakmi. Makan malam. Banyak orang perempuan kalau udah usia di atas 40 pasti skip makan malam. Babi makan malam nggak? Enggak. Maksudnya malam. Malam makan. Nggak pernah aku skip. Jam Karena berapa? kalau nggak bisa tidur. Wah, tapi porsi dibatasin dong. Enggak juga sih. Terus ini apa?
Ini juga apa? sih. Ini nggak mungkin ini Terus apa? tapi aku detox juga. Aku Oh, detox. I see. Ada detox. Iya. Detox gitu. Jadi ada puasa? Iya, detox. Aku minum ada kayak tea detox. Iya, gitu. iya, Jadi iya. seminggu kadang 3 kali gitu. Oh, oke. Nggak bisa skip malam kalau nggak makan gitu, lapar, nggak bisa tidur malah. Wow. Nggak bisa tidur. Nanti malam makannya makin malam. Oke. Iya dong, kalau perut kosong kan Malah skip, nggak bisa tidur. Oke, sambil untuk menjawab, aku mau nanya sama Mbak Vivi, tapi nggak di sini. Kita mau move ya ke ruangan sebelah. Apakah dengan statement bahwa child free ini tanpa membenarkan atau menyalahkan, karena menurut aku dan I'm sure you pasti agree juga bahwa semua orang berhak untuk bisa menentukan hidupnya sendiri. Betul. Tapi aku bertanya kepada seorang Margaret Vivi dengan anak sekarang 2 orang, apakah setuju bahwa dengan kita tidak punya anak itu bisa menjadi resepi untuk awet muda? Sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Nah, ini adalah ruang makannya Mbak Vivi dan juga tentunya suami ya. Sebenarnya mungkin manggilnya Ci ya. Tapi kayaknya gimana gitu, nggak enak lah. Udah, oke, Mbak. Ini tempat ngumpul bersama dengan keluarga. Banyak orang yang sebetulnya meja makan tuh it's just meja makan karena makannya di kamar atau anak juga udah sibuk sendiri. Tapi makan malam sama keluarga sering nggak? Aku sekarang bikin setiap seminggu sekali kita makan harus bareng. That's nice. Walaupun nanti kalau seandainya kayak married, aku udah bikin peraturan kita seminggu sekali harus ada waktu, nggak ada waktu harus kumpul. Harus. Aku pindah sini ya Mbak, biar asik kita ngobrol. Ini karena aku pengen bukan ngegosip ya guys, tapi menanyakan kepada beliau ya sebagai seseorang yang lebih senior pada aku, tapi juga penampilannya I look up to her. Karena kalau ngeliat Instagramnya bener-bener Mbak Vivi ini selalu sharing hal yang positif. Most of the time selalu yang positif, olahraga dan segala macam gitu. Mbak, jadi apa kalau boleh dibilang, banyak orang yang akhirnya takut sekarang punya anak karena dianggap tidak bisa tidur 8 jam. Anak berisik, anak bikin stres, akhirnya nanti harus ngebagi duit untuk bayar mungkin diaper, sekolah anak agak bisa botox ya katanya gitu ya. It's just funny. Tapi sebetulnya resep awet mudanya Margaret Vivi itu apa Mbak? Happy ya. Happiness. Benar. Pikiran itu bisa buat kita bahagia. Tapi kalau orang bilang, ya terang aja ngomong kasarnya gitu. Ya. Lu punya duit, lu ini, terang aja lu bisa bahagia. Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya gini. Uang memang. Ya, we need that. Kita nggak usah ini deh. Ya. Pasti uang itu dibutuhkan. Tapi walaupun punya uang, kalau you not happy, itu kelihatan kok. Exactly. Gitu. Benar. Nggak bisa dibohongin. Ya. Orang bahagia tuh nggak bisa dipura-pura. Betul. Kamu bisa bahagia, iya mungkin ya kalau di Instagram cuma berapa menit, tapi kamu nggak bakal selamanya kamu bisa kelihatan kamu tuh itu semua dari dalam gitu. Yeah. Nah kalau masalah punya anak nanti jadinya tua gitu, sebenarnya sekarang ini tergantung dari kita, ya kan? Ya kalau kita mau punya anak terus dengan biaya segini kan kita bisa ngikutin biaya kita segini ya untuk anak kita segini ya untuk kita sendiri segini gitu. Terus kalau misalnya kayak aku senang olahraga, nggak ada waktu olahraga, ngurusin anak itu olahraga lagi, bener nggak? Bener. Serius. Non-stop workout. Iya. Ngurusin anak itu olahraga. Betul, setuju. Ya kan? Kayak Karen itu aku asuh. Iya. Itu aku tahu Karen itu kalau bangun tuh malam ke pagi. Jadi kalau pagi aku gantian tidur, aku kasih suster paginya, aku dari malam ke pagi jaga sendiri anak. Nah kalau dibilang waktu tidurnya, ya kita ngambil tidur siang sampai ini. Iya. Ya pasti kan kalau biasanya kalau yang kerja kan biasanya yang aku lihat orang-orang kerja terutama karyawan mereka titip itu ke orang tua. Iya, neneknya. Iya, ke neneknya. Nah, kalau
nggak ada kesempatan, ya saya kan kerja Mbak, saya mana ada waktu untuk olahraga. Siapa bilang ke kantor, misalnya kantor kamu lantai 4, ya kamu naik tangga lah ke lantai 4. Kalau dibilang nggak ada olahraga, nggak bisa. Bisa apa aja kamu bisa. Kamu ngangkat galon aku aja kamu olahraga kok. Betul. Gitu. Right. Yes. Jadi kalau dibilang oh nggak ada waktu ini, nggak ada waktu itu, awet muda itu ya semua dijalani dengan hati, semua dibikin happy. Jangan yang apa maksudnya yang ribet-ribet udah. Makanya aku orangnya nggak pernah mau ribet dan sebodoh amat gitu loh. Sebodoh amat urusan orang, sebodoh amat ini. Mind your own business ya. Iya. Kita aja sendiri gitu. Iya. Jadi kalau dibilang berarti Mbak Vi pribadi tidak setuju bahwa anak itu bisa bikin satu menjadi beban. Itu statement itu setuju gak? Enggak banget. Enggak. So what is the meaning of kids for you? Malah ada anak buat aku bahagia walaupun kadang-kadang anaknya nyebelin. Iya. Benar ya? Benar, setuju. Justru karena dia nyebelin itu kalau pergi kita jadi kayak kesepian. Apalagi kayak Karen, sukanya kan wah ngebantah gini-gini anak-anak sekarang kan. Argumentatif lah ya. Argumen ini itu. Tapi kalau dia pergi kehilangan juga nih anak gue mana ya? Mana nih anak gue? ya biasa nyebelin. Iya. Ya udah gitu. Wow. Malah kadang-kadang anak tuh kayak jadi temen. Kita kadang-kadang kalau ngomong sama dia bisa berantem, bisa kadang-kadang cerita, bisa apa, semuanya anak gitu loh. Benar. Sama suami belum tentu. Betul. Kita bisa open semua gitu. Bisa bayangin ya, kita berkeluarga, tapi kita nggak punya anak, terus kita punya masalah sama suami, terus kita mau cerita sama siapa? Ya kan? Mau ke orang tua kita lagi balik gitu, saya ada masalah sama ini. Paling kita sama anak kan walaupun nggak cerita tentang detail. Paling tidak kan kita ngomong sama dia aja kita udah happy. Pelipur lara gitu ya Mbak. Iya. Benar. Aku sama kayak anakku di Amerika. Aku bisa video call gitu. Video call dia bisa bilang, Warren sekarang gue urusan loh. Badan Warren keren loh gitu misalnya. Kan kita kayak lihat gitu udah lucu, udah happy ya kan. Benar. Ada yang bisa kita ini. Baru kita nanya sekolahnya ini. Coba bayangin kalau kita kagak punya anak. Betul. Gitu. Saat di hari tua ya Mbak. Iya dong. Apa yang paling dirasakan di saat kalau masih muda-muda, pasangan muda masih belum berasa. Tapi kalau boleh belajar dari Mbak Vi dan suami yang sudah menikah berapa tahun? Waduh, aku menikah di 94. You do the math deh, 19. Terus pacaran 6 tahun. Hartono itu cinta pertamaku. Aku nggak pernah punya yang lain. Gak pernah punya yang lain? Rugi banget ya. Secakep ini ya, tapi nggak apa-apa lah, sama-sama saling menguntungkan, saling menjadi berkat lah dua-duanya. Tapi berarti kalau dibilang di hari tua itu apa yang sebetulnya paling kerasa, walaupun aku tahu struggle punya anak itu memang tidak selalu mudah. Tadi Mbak Vi bilang banyak nyebelinnya juga, banyak apa. Tapi sebenarnya kita sebagai orang tua juga belajar dari anak ya, bukan cuma anak belajar dari kita, kita pun belajar dari anak ya. Belajar sabar, belajar percaya lebih sama Tuhan, mempercayakan anak di Amerika, bener nggak? Aku percaya banget itu. You cannot taking care of Warren all the time, right? Ya, makanya aku bilang, aku selalu ngasih kepercayaan ke anak. Aku supaya mereka juga apapun open ke kita. Kalau mereka takut sama kita, mereka nggak akan cerita apapun. Betul. Dan kita nggak bakal bisa tahu apa yang mereka kerjakan. Tiba-tiba langsung meledak kejadian. Betul. Aku nggak mau seperti itu. Benar. Itu banyak banget terjadi di anak-anak yang orang tuanya amat sangat ekstrim, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Striknya luar biasa ya. Oke. Jadi terlepas dari again tidak ada benar, tidak ada salah. This is just sharing. Ini dari kehidupan tuh ya. Dari kehidupan kalau Mbak Vivi. Didikan yang lain seperti apa ya masing-masing punya ini sendiri. Tapi di saat sekarang ini memasuki misalnya usia yang ibaratnya tidak seaktif dulu zaman usia 40 dan segala macam bersama dengan suami. Sekarang udah pinggang-pinggang. Jangan kan lu Mbak gue begitu. Tapi apa yang dinikmati dari memiliki 2 orang anak? Ya itu, aku bilang, aku punya temen bisa dijadikan teman. Kayak Karen gini misalnya, Karen, pilates yuk, Karen, ini yuk, gitu. Kayak bestie ya? Iya, udah. Wow. Ini aja dia mau ngajak minggu depan, Mami berkuda, mau nggak berkuda, katanya gitu. Ya udah gitu. Apalagi punya anak yang sejiwa, se-vibe, gitu. Jadi apa-apa ya happy. Aku bilang sih lebih banyak happy-nya daripada enggak ya kalau punya anak. So no regret. Iya. Tidak anak tidak bikin jadi cepat tua. Enggak. Enggak setuju ya? Enggak setuju banget. Itu enggak setuju banget. Dengan statement itu. Yeah. Right. Okay. We learn something from Mbak Margaret Vivi. Let's move guys.
ada meja biliar, Mbak. Apakah banyak orang yang akhirnya pada saat punya rumah besar tuh, misalnya yang paling sering kerasa adalah treadmill dan kolam renang. Hanya jadi pajangan, ya kan gitu. Tapi ini juga banyak nih orang sekarang yang punya meja biliar, tapi kepake nggak nih, Mbak? Kepake banget, karena aku bilang sama Karen, daripada keluar yang nggak jelas, misalnya ngumpul sama teman-teman, mendingan di rumah. Mami sediain semua makan. Kalau mau minum ya kita bukain botol. Mami, aku tipikal yang mereka minum nggak masalah. Malah yang minum di sini aku kadang-kadang bisa kontrol ya? Iya, kamu bukan yang kontrol. Kamu nggak boleh pulang ya, nggak boleh bawa mobil ya. Udah kalau mau ini tidur di sini. Setelah ini baru pulang gitu. Jadi aku lebih suka mereka di sini. Orang tua asik ya? Iya, jadi karena aku punya berprinsip bahwa aku mau bebasin anak, tapi masih ada norma-norma sebagai ibu anak. Ya kan, didikan aku juga bukannya didikan yang mereka seperti di luar yang bebas-bebasnya. Enggak. Pergi juga aku harus pakai supir, dan supir nggak boleh pulang sampai mereka pulang. Jadi kemana aja tetap harus. Jadi nggak boleh pergi sendiri bawa mobil gitu. Kalau malam nggak boleh. Wow. Terima kasih. Karen tuh kan cantik ya, Mbak. Iya, pokoknya sebetulnya plek-ketiplek Mbak Vivi deh, ya. Petit, cantik, terus olahraga juga gitu ya. Makanya lo boy, sayang bener lo. Just joking. Anyway, is she move on already? Udah move on belum? Dari awal udah move on. Tapi after finish dong pastinya. Setelah selesai udah move on. Apa sebetulnya yang kalau boleh sebagai orang tua kan pasti Mbak Vi pengennya Karen bahagia. Udah that's it kan, pengen happy aja anak sebenarnya. Tapi what kind of man yang kalau boleh minta sama Tuhan diberikan untuk menjadi pendamping Karen? Yang kalau aku sih yang penting Karen happy. Kebetulan calonnya yang sekarang itu semua sejalan. Konten kreator juga, Mbak? Hobinya bukan. Dia kan terus kecil kan bukannya konten kreator. Iya. Hobinya sama, terus lebih sabar gitu. Kalau Karen kan orangnya kayak rada nggak sabar gitu kan. Gitu ya. Lebih ya ngayomi lah ya. Ngayomi. Lebih tuaan jauh, Mbak, umurnya? Sama Boy. Sama Boy, tapi mungkin karakternya mungkin lebih sabar kali ya orangnya ya. Sabar. That's important tuh, Mbak, dalam rumah tangga, sabar. Apalagi punya istri yang nggak sabar. Iya, kalau dua-duanya meletup, iya. Baru gue mau bilang, meletup dua-duanya bahaya tuh ya kan. Tapi itu jadi sekarang ibaratnya udah dapat blessing nih untuk tapi lo ini nggak sih, Mbak, lo agak deg-degan maksudnya kan kemarin sama Boy nggak jadi, terus sekarang pacaran ada kayak aduh takut nggak jadi lagi, atau justru enggak Enggak, dari awal nggak jadi sama Boy juga nggak takut, nggak ada merasa wah gimana ya kok nggak jadi ya, enggak biasa aja tuh. Jadi nggak ada perasaan kayak ya nggak jadi mertuanya Boy William enggak ya. Santai aja ya, Mbak. Santai aja. Iya. Makanya banyak yang bilang, kamu sedih nggak sih? Nah, ya kan banyak anakmu nggak jadi. Iya. Ya anaknya aja happy, kenapa kita yang sedih gitu loh? Benar. Ya kan? Itu kan keputusan di anak, ya menjalani hidup juga anak ya kan. Kecuali anaknya yang nggak bisa ngelepasin, terus dia punya unek-unek masih ingin gitu. Nah itu kita sedih sampai nggak jadi married. Nah ini anaknya juga fine aja, happy aja. Apa kita yang sedih? Kenapa kita akan sedih gitu? Iya. Tapi kan maksudnya ngeliat Mbak Vi tuh dulu sama Boy tuh walaupun ibaratnya calon mertua sama mantu gitu ya dulu ya, lucu banget karena you guys bisa kayak bikin konten bersama. Ayo Mom, terus minum bareng apalah segala di balik pintu, pernah kan di sini kan? Pernah. Iya gitu. Tapi saat itu nggak jadi kayak maksudnya berubah nggak nih the relationship between you and si tadinya mau jadi calon mantu kan sekarang nggak jadi nih, relationshipnya sama Boy William sekarang gimana? Enggak, biasa aja. Masih kontak-kontakan. Masih kontak-kontakan. Jadi walaupun masih nanya-nanya, malah kalau misalnya dia kayak gini ada family dia. Iya. Dia kan panggil aku Mam. Gimana? Bagus gak? Ini gak? Tetap gitu nanya. Ya. Aku selalu bilang misalnya oh Boy ini kayak gini, ini gini. Dan kita sama keluarganya juga fine aja. Nggak masalah. Jadi friendship-nya tetap terjaga ya, Mbak? Masih. Oke. Mewakili pertanyaan netizen. Ini ada yang nitip nih katanya pas mau ke rumahnya Mbak Vivi. Mbak Vivi gimana nih ngeliat sekarang Boy William udah move on sama Ayu Ting Ting? Kan banyak yang bilang, itu gimana tuh Kamel nanya dong sama mantan hampir calon mertua gitu. Gimana Mbak? Karena it's everywhere, kontennya kan diposting dan segala macam. No comment.
No comment, itu dari tamu. Oke, tapi at least walaupun tidak jadi jodoh, tapi the friendship is still there ya. Iya. Hubungan masih baik ya semuanya ya. Oke, kita move ya Mbak. Ruangan mana lagi yang boleh dikorek-korek nih Mbak? Sini boleh? Over there? Oh iya boleh. Oke, let's go. Ini ruangan apa Mbak Vi? Oh ini lucu banget sih Mbak. What is this? Kayak ini ya, kayak apa namanya buat perapian-perapian ala-ala gitu ya. Iya. Oh my god, Ini biasa mereka kalau teman-teman Karen datang ke sini nyanyi. Oh karaokean. Karaokeannya kecil-kecilan lah. Oh gitu. wow, tuh lihat nih guys, lucu banget tuh. Iya. Jadi kayak modelnya kayak kayu-kayu dan segala macam gitu kan. Wah, Mbak, ini ruangan favorit bersama dengan suami di mana? Semuanya favorit sih. Semuanya lah. favorit. Wow. Kita mah di mana aja kalau mau nyanyi ke sini. Tapi aku biasanya sama suami sih lebih intimate-nya pada saat kita sepedaan. Oh sepedaan. Karena kebanyakan punya hobi yang sama. Wow. Justru itu bisa jadi pelekat ya dengan menikah. Berarti you've been with your husband more than 20 years. Lebih lah, sampai mau 30 tahun dong. Gokil. Oke. Pacaran aja 6 tahun. Aku mau nanya nih. Ada rasa bosan nggak? Bosan sih enggak ya? Because he was your first, right? Iya. Bosan sih enggak ya? Nyebelin iya. Pastilah, that's very human. Iya. Bosan sih enggak. Iya. Orangnya nggak bosanin. Karena kalau kita lagi marah dia diam gitu. Oh, jadi saling. Makanya aku jarang banget bisa berantem begitu. Dia kalau misalnya aku marah, biasalah kalau perempuan marah kan bisa kayak gimana gitu. Ngomel. Iya, dia diemin. Oh. Kita WhatsApp, ya udah dia diemin aja. Kita mau ngoceh panjang lebar, cooling down dulu. dibaca juga kagak. Sama laki gue ya didiemin doang. Gitu ya. Mbak, sekarang ini pernikahan yang langgeng itu adalah barang yang langka. Dengan adanya ini nih ya Instagram and everything. Tapi juga kebahagiaan orang tuh sekarang diukurnya dari foto Instagram, unfortunately. Padahal kan pernikahan itu more than just the photo on Instagram, right gitu. Sekarang mungkin karena orang handphone rusak dikit ganti, lemot dikit kita upgrade. Everything we want to be fast and update dan new gitu. Sedangkan kan pernikahan tidak seperti itu kan, Mbak. Do you mind kalau untuk boleh sharing untuk orang-orang yang juga, including Karen deh yang mau menikah gitu. Sebetulnya apa sih if I can learn from your marriage apa yang jadi resepi untuk beautiful and long life marriage? Aku sih nggak percaya Instagram. That's first. Semua yang di-upload di Instagram itu pasti yang baik-baik. True. Jadi jangan pernah lihat di Instagram. Jadi orang suka ngebandingin hidup di Instagram. Kalau kamu mau hidup di Instagram ya udah kamu meret aja sama Instagram gitu. Wow. Kalau aku prinsipnya gini. Aku sama suami nggak pernah ngelarang hobi-hobi dia. Misalnya dia hobinya foto. Kalau foto kan cewek cakep-cakep kan. Banyak yang nanya, kamu nggak cemburu ya? Betul. Kamu nggak ini ya? Kamu nggak itu? Ya nggak usah foto kali ya. Kalau mau macam-macam ya kan. Di luar daripada itu, siasnya dia mau ini juga ini. Jadi, tapi cewek sekarang berani-berani loh Mbak. They don't care sometimes ini suami. Malah it's a challenge nih kalau laki ini udah punya ini. Kenapa ya? Aku selalu berpikiran yang positif aja, gitu. Yang positif bahwa aku bukannya sob lagu aku menanamkan diri bahwa nggak ada lah yang lebih baik daripada gue. Gitu. Lu mau nyari kemana aja? Ya terserah lah, gitu. Lu mau coba ini itu terserah aja gitu. Betul. Aku tanamin di kepala aku bahwa nggak ada deh yang lebih baik dari bini lu yang ini, gitu aja sih. Jadi aku nggak pernah takut kalau dia foto sama. Terus kadang-kadang ada yang bilang, gila ya. Si Hatono naik sepeda yang dikelilingin sama perempuan-perempuan. Aku nggak pernah tuh ngikut-ngikut dia setiap pagi mau tahu. Perempuan siapa ya? Ini ya enggak. Gini, pikiran kita akan jadi nggak benar kalau kita mikirin yang nggak benar. Iya. Gitu loh. Dan mempengaruhi banyak hal hari kita ya. Jadi kita mikirin yang positif aja. Selama nggak mata kepala kita yang ini. Bodoh orang mau ngomong apa? Aku punya prinsip gitu. Kalau nggak selamanya kita dengar orang ngomong ini, dengar ngomong ini, kan nggak semua orang baik. Betul. Ya kan? Orang nggak jarang makan lihat orang bahagia, dia ikut bahagia. Betul. Sekarang ini ya. Apa 3 hal yang dibutuhkan untuk bisa punya rumah tangga yang langgeng? Percaya. Berat. Kamu harus percaya. Kalau kamu nggak percaya, bawaannya takut. Betul. Parno ya. Kemana-mana, gini,
laki-laki bukan yang nggak boleh dicari, ya kan? Tapi kalau kamu terlalu sering nyari, kamu terlalu sering dikit-dikit ngecek, kayak gitu, lama-lama sekali 2 kali, akhirnya gue nggak bohong, gue jadi bohong. Iya. Segala sesuatu yang ditahan kan jadi penasaran. Iya. Nah, gitu aja sih, aku sih gitu. Makanya, tapi memang nggak semua orang bisa sama, ya, nggak semua orang lu ngomong enak aja, gampang gini, ya masing-masing orang. Tapi ini kalau aku ya begitu. Yang kedua? Gitu. Yang kedua, ya udah semua dibikin happy aja lah. Iya, jangan dibawa ribet ya. Iya, nggak mau dibawa ribet. Iya. Kebetulan suamiku juga orangnya nggak pernah mau ribet. Kebetulan gitu sama. Iya, dia nggak mau ribet. Makanya kayak aku bilang, kalau aku berantem sama dia, dia nggak terlalu banyak yang gitu. Kalau biasanya yang rumah tangga suka berantem kan, kita jawab gitu. Kalau dia nggak, kalau aku ngoceh-ngoceh ya udah, ya ini. Gitu. Wow. Betul nggak kalau orang bilang bahwa rumah tangga yang happy tuh sex life harus selalu happy, even tuh di usia. Itu bener ya? Iya. Bener. Tuh. Dan jangan ditutupin, harus terbuka satu dengan yang lain. What do you Kadang-kadang want? orang tabu, What do you need? ya kan? Iya. Diobrolin berdua ya. Iya. Tapi kan sekarang biasanya orang tabu ya. Iya. Kayaknya, aduh gue mau melakukan, singgung lah, inilah itulah. Jangan. So you and your husband very open up one to another. So good sex is one of the key to long life marriage. Mau nggak mau ya it is what it is, ya kan? Karena kita manusia ada needs dan segala macam ya Mbak. Mbak Vi, sebelum kita move lagi, you kan very hot. Di foto Instagram ada yang suka DM-in nggak cowok-cowok? Banyak cowok iseng. Tuh kan, bener kan? Jadi ada yang suka misalnya atau nge-like apa, komen atau DM, komenin apa foto? Banyak. Aku nggak pernah ladenin. Dan aku boleh dikatakan nggak pernah mau baca orang DM. Selain teman-temannya yang aku udah follow gitu. Nggak pernah mau ngeladenin. Hai kau, buaya-buaya darat yang suka DM. Kamu nggak dibaca ya. Mbak, kita bisa move kemana lagi Mbak? Udah, habis ya. Oke, kita balik ke ruang tamu ya Mbak. Sini, ke ruang makan yuk. Oh my God, thank you very much loh untuk Mbak Vi yang sudah, this is the first time we finally meet ya. Suka DM-DM di Instagram, aku follow dan aku lihat posting-postingan, tapi such an honor and a pleasure to see you in a person ya. Ternyata orangnya secantik, ya kan orang bilang kan orang gak secakep di Instagram, Bo, dia sama plek ketumplek kok. By the way, kok gak tampil lagi Mbak? Di kayak The Family apa gitu di kontennya Boy, udah emang karena udah nggak jadi nikah, jadi nggak jadi part of the kontennya Boy lagi atau emang nggak mau? Bukannya nggak mau, kan ada Family yang sekarang kan? Iya, tapi nggak ada waktu aja. Oh, tapi diajak nggak? Diajak. Sempat diajak. Oh, wah. Tetap ya si Boy ya. Tetap kerja. Enggak, kita sama Boy juga nggak ada masalah juga gitu. Ini kan semua keputusan di Karen juga ya. Karen yang nggak mau melanjuti pernikahan, ya kan, dia juga happy dengan diri dia sekarang, gitu. Apalagi sekarang udah ada calonnya. Gitu. Jadi emang keputusan yang dibuat sama-sama dan dua-duanya juga ternyata lebih bahagia dengan keputusan itu ya Mbak Vi. Gitu. Pesannya Mbak Vivi untuk hampir jadi mantu buat Boy William yang sekarang kerjanya, ini si Boy ya, nih adik gue ini ya kerjanya, ini aku juga suka ngomel kalau di balik panggung sama dia. Kerjanya kerja mulu gitu ya, aku suka ngomel, aku suka bilang sama dia, ayo take time juga, hidup harus balance gitu ya kan, takutnya, yang kita takutin sekarang tuh orang kalau ngoyo kerja takut sakit ya Mbak, itu aja gitu. So what's your message sebagai, masih dipanggil mama kan sama Mami sama Boy? Ya take a rest lah. Take a rest. Gak ada habisnya. Iya. Kita semua butuh kerja, butuh uang. Ya kan, ya butuh yang kita suka, tapi badan juga ada batasnya. Betul, ya betul. Kan? Hidup itu ada batasnya. Terlalu berlebih juga nggak bagus lah. Setuju, ya. Ya kan, semua yang lebih apapun kan nggak bagus. Nggak baik buat badan sendiri. Betul. Tuh Boy, ayo take a rest, istirahat, jangan otakmu ngonten mulu lah. Tapi one of the thing that I learned from Boy, tadi aku bilang Mbak Vi adalah ini. Konten gini, I learn a lot, dan Boy William tuh adalah salah satu adikku yang selalu nggak pernah jemu-jemu, nggak pernah capek untuk berbagi ilmu soal konten. Ya, kalau itu sih, itu emang jagonya sih. Jagonya. Aku aja bilang sama dia, kenapa kamu nggak bikin film aja Boy? Yes, betul, setuju. It's very talented guy. Dia sih
Kalau itu sih nggak ada. Tapi pasti mendoakan juga yang terbaik dong, walaupun udah nggak bersama dengan iyalah. Karen ya. Kan nggak bersama kan bukan berarti terus kita wah udah ya. Betul, betul. Jadi the friendship, persaudaraan masih sama ya Mbak. Untuk menutup konten kita Mbak Vivi di usia 52 years old, if we can learn from your life. Yang aku tahu walaupun kelihatan di luar orang bilang ya enak lah lu mau banyak duit apa segala macam. Tapi I'm sure di balik itu setiap orang punya struggle-nya sendiri-sendiri. Apa sih hidup according to you? Sekarang nih when you look back ke belakang, kan pasti kita belajar banyak hal. Hidup tuh seperti apa sih Mbak sebenarnya for you? Kalau kali ini sih aku lebih percaya gini ya. Aku merasa hidup aku kita sempat ngobrol. Iya. Aku tuh merasa kayak Tuhan tuh kasih aku yang jalanin caturnya aku, gitu. Apapun yang aku jalanin, aku percaya di balik semua yang pernah terjadi itu Tuhan yang jalanin caturnya. Dia yang main. Aku cuma ngikut. Tapi aku juga nggak kalau misalnya kejadian misalnya apapun itu aku nggak kayak patah semangat sampai sedih-sedihnya enggak. Aku selalu berpikiran bahwa oh pasti nih nanti ya kita ambil positif aja lah, kita nggak tahu kok. Aku nggak mau terlalu mikirin aduh besok nanti itu kejauhan overthinking ya, gitu. Besok gini ya apa ya gitu-gitu, aduh ya lah jamnya belum lewat nggak usah mikir. Ada waktu nggak maksudnya kayak pagi mungkin saat teduh apa pokoknya waktu yang memang hanya bersama dengan Tuhan? Aku kalau tidur aku pasti doa di malam hari ya? Pasti. Oke. Misalnya kalau bangun subuh pun misalnya bangun subuh aku pasti doa pasti. Itu saat teduhnya bersama dengan Tuhan ya? Aku selalu, karena aku percaya banget semua, aku bisa bangun pagi aja itu thanks God. Kamu percaya gak? Aku sampai sekarang gak pernah kena COVID loh. Pada satu keluarga semua kena COVID. Padahal dibilang sehat-sehat kagak, dibilang sehat banget juga kagak gitu kan. Tapi gak pernah kena COVID loh. Kecil-kecil begini bro. Sama suami udah 2 kali kena COVID, aku sekamar yang ini nggak pernah kena COVID. Karen kena? Karena Boy kena 2 kali. Karen kena, Karen udah kena. Anakku yang laki kena. Di rumah cuma aku yang nggak kena. Margaret Vivi, kagak usah overthinking kalau kata dia ya kan. Happiness kuncinya adalah jangan stres. Itu vitaminnya kali ya. Vitaminnya. Bener loh. Tapi aku percaya loh, happy itu tuh vitamin banget loh. Iya. Vitamin banget. Dan bahagia tuh kita yang buat ya Mbak. Iya. Diusahakan ya. Iya. That's good. Anyway, terima kasih Mbak Vi sudah membuka pintu rumahnya untuk kita mampir ke sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik dari obrolanku bersama dengan Margaret Vivi. Look at her. Wow, thanks guys. God bless you. Bye.